لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Zuhur Masjid Paripurna Al-Huda yang kami banggakan. Baik, untuk mengisi kajian ba'da zuhur selama Ramadan dan tepatnya pada hari Senin hari ini yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Marhalim SAG. Kepada Ustaz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Paripurna Al-Huda, Imam Masjid Paripurna Al-Huda bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat, dan bersyukur itu sebenarnya tak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga kita melaksanakan segala perintah, meninggalkan larangan-larangannya. Itulah wujud syukur yang sebenarnya. Semoga dengan bersyukur kepada kita Allah berikan tambahan nikmat, tambahan ketenangan, tambahan keberkahan, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurah limpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, hari ini hari Senin, hari yang ke-9 atau hari yang ke-10 kita berada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kenapa saya sebut hari ke-9? Karena ada yang berpuasa mulainya hari Ahad. Kenapa saya sebut hari ke-10? Karena ada saudara kita yang berpuasa mulainya pada hari Sabtu. Itu tak jadi masalah, karena
masing-masing mempunyai dalil, alasan dan hujah. Yang masalah adalah sampai hari ini belum juga dia puasa lagi. Ini yang bingung kita, apa aliran ini? Itu mungkin aliran Sungai Siak agaknya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Mungkin jemaah masih ingat ujung ceramah saya Senin yang lalu. Kalau tak ingat, baiklah, saya masih ingat. Ujung ceramah kita Senin yang lalu ketika itu adalah saya menyampaikan kita mesti beribadah di bulan Ramadan ini dengan semangat. Kalau dapat grafik ibadah Ramadan kita itu menanjak ke atas. Jangan seperti gelombang air pasang. Kadang timbul, kadang tenggelam. Kadang naik, kadang turun. Yang paling bahayanya adalah tojun ciwok, saya bilang. Apa itu tojun ciwok? Begitu tojun tak nampak-nampak lagi. Lalu bagaimana agar grafik ibadah Ramadan kita ini semakin meningkat, semakin meningkat? Artinya begini, hari kedua lebih baik daripada hari pertama. Hari ketiga lebih baik daripada hari kedua. Hari keempat Ramadan lebih baik daripada hari ketiga. Kelima lebih baik dari keempat. Keenam lebih baik daripada kelima, dan hari terakhir itulah nanti hari yang paling baik. Jadi grafiknya naik. Caranya adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, dan tentu pendapat beliau berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ada beberapa langkah menurut beliau. Yang pertama, selama bulan suci Ramadan, siang dan malam, kita mestilah menahan dan menundukkan pandangan kita. Sebenarnya jemaah, menundukkan pandangan bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun pandangan tetap ditundukkan. Terlebih di bulan Ramadan. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur 30-31. Kullil mu'minina yaghuddu min abasarihim wa yahfazu furujahum. Wa kullil mu'minati yaqdudna min abasarihinna wa yahfazna furujahun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mukmin lelaki, tundukkan pandangan, pelihara kemaluan. Dan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mukminah yang perempuan, tundukkan pandangan dan pelihara kemaluan. Sepanjang hayat, di bulan apapun, terlebih di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian jemaah? Pandangan ini adalah anak panah yang beracun. Racunnya jauh lebih dahsyat daripada racun yang ada pada anak panah sebenarnya. Apa maknanya? Kita punya anak panah, kita letakkan racun. Kita panah seseorang. Lalu kita cabut. Panah tercabut, racunnya tinggal kepada tubuh orang yang kita panah. Beda dengan pandangan. Kalau kita memandang yang dilarang, lalu kita sudah mengalihkan pandangan, yang kena racunnya bukan yang dipandang, yang memandang, yaitu kita. Padahal kita sudah menoleh ke tempat lain. Kita sudah pergi ke mana-mana, tapi yang dilarang untuk dipandang tadi berbekas di dalam hati.
Kadang-kadang menghayal kita dibuatnya. Maaf, kadang-kadang nafsu birahi ini menjadi naik. Apa sebab? Racun. Karena yang kita pandang itu racun. Kemana-mana racun itu terbawa. Akhirnya pikiran tak tentu arah. Hati jadi resah dan gelisah. Apa yang jadi korban? Ibadah puasa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Badan ini adalah rumah. Jendelanya adalah mata. Rumah kita juga punya jendela. Rumah kita juga punya pintu. Kalau tak ingin rumah kita dimasuki maling, tutup jendela tersebut, tutup pintu tersebut. Jam-jam tertentu saja dibuka. Tapi bila mana rumah kita itu jendela dan pintunya terbuka terus, baik siang apalagi malam, mudah maling masuk. Lalu kalau maling masuk ke dalam rumah, yang dia ambil barang berharga atau yang tak berharga? Yang dia ambil apa? Barang yang berharga. Sendal jepit maling tak mau. Bawang teri maling tak mau. Sapu maling tak mau. Kalau maling sudah masuk rumah, apa yang diambil? Laptop. Apa yang diambil maling? Televisi. Apa yang diambil maling? Emas, duit, mobil, motor. Sendal jepit maling tak mau. Apa maksud saya? Begitu juga tubuh. Tubuh ini punya jendela. Apa jendela tubuh ini? Mata. Kalau dia terbuka terus, maling akan masuk. Malingnya bernama setan. Maka kalau setan sudah masuk, dia ambil takwa kita. Dia ambil ikhlas kita. Dia ambil zuhud kita. Dia ambil qanaah kita. Dia ambil syukur kita. Dia ambil sabar kita. Porak-porandalah hati kita. Tinggal yang murah-murah meriah saja lagi. Yang berharga tadi sudah diambil semua. Untuk itu, tahan dan tundukkan pandangan. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Maaf, apalagi memandang yang membuat nafsu birahi menjadi tak terkendali. Apa itu Pak Ustaz? Maksud saya adalah memandang lawan jenis. Karena itu yang Allah sebutkan tadi. Jemaah, bidadari surga itu cantik, jemaah. Tak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita paling cantik di dunia. Ingin mendapat bidadari surga? Tahan pandangan untuk tidak melihat wanita cantik di dunia. Siapa sering memandang wanita cantik di dunia, dia takkan mendapatkan nanti bidadari surga. Kalau ingin mendapatkan bidadari surga, tundukkan pandangan. Walau wanita itu secantik apa, dia hanyalah wanita dunia. Keringatnya busuk, buang airnya busuk, kotorannya busuk. Tapi bagaimana dengan keringat wanita akhirat, yaitu bidadari surga? Harum semerbak mewangi. Dengan apa itu bisa kita dapatkan? Menahan dan menundukkan pandangan. Bahkan jemaah, pandangan ini kalau tak ditundukkan, bahayanya serius. Menghilangkan rasa syukur tadi saya bilang. Menghilangkan sifat zuhud dan qanaah. Apa sebab? Maling masuk. Siapa nama maling itu tadi? Setan. Dia ambil itu semua. Sehingga apa yang terjadi? Nampak punya orang kayaknya lebih cantik daripada punya kita. Nampak punya orang kayaknya lebih mewah dari punya kita.
Ni tak lama lagi Lebaran datang ni. Bapa ibu kalau pergi ke mall hati-hati. Biasanya kalau kita pergi jalan-jalan, bini kita yang pegang tangan kita. Dia nak tunjukkan, inilah suami saya. Suami yang hebat. Sehingga dia nak tunjukkan ke orang ramai, ini suami saya. Dipegangnya tangan kita. Tolong bulan Ramadan nak habis lagi, lalu datang Syawal pergi ke mall, tolong bapa yang pegang tangan suami ibu. Kalau tidak habis nanti kita dibikinnya. Begitu nak masuk, tarik cepat. Nak masuk dia ke sini, tarik cepat. Karena istri kita itu apa yang nampak cantik aja menurut dia. Yang ada di rumah tu jelek saja nampaknya oleh dia. Pegang tangan ibu tu nanti kalau pergi ke pasar, kalau pergi ke mall, menyalah nampaknya, tarik cepat. Khusus nak raya saja. Nanti lepas raya baru dia pegang tangan kita lagi. Apa sebab? Mata ini bapa ibu menimbulkan dalam hati rasa tak bersyukur. Mata ini menimbulkan dalam hati rasa iri. Makanya ada pantun. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Maka kalau nak tak berdosa, terlebih di bulan Ramadan ini, apalagi dalam rangka menjaga ibadah puasa, tundukkan pandangan. Tapi jangan sampai tunduk, ustaz ceramah dia tunduk juga. Itu terlalu menunduk namanya. Masuk pula gaji, awak berkuar-kuar ceramah, berbuih-buih mulut dia tunduk. Sangka paham, rupa lolok kawan. Tolong diangkat kepala tu sikit. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Yang kedua, apalagi kata Imam Al-Ghazali, tahan pembicaraan. Jemaah, dalam mulut kita ini ada namanya lidah. Dia tak tajam. Tapi kalau dia mengiris, mengalahkan tajamnya samurai Jepang. Lidah kita ini dia tak runcing. Tapi kalau menusuk, kalah jarumnya runcing. Itulah lidah. Dia tumpul tapi tajam. Dia tak runcing, tapi kalau menusuk, mengalahkan runcingnya jarum. Lalu kalau begitu mengapa? Jaga dia baik-baik. Sebenarnya bukan hanya dalam bulan Ramadan. Sebagaimana tadi menahan pandangan di luar Ramadan, apalagi dalam Ramadan, begitu juga kita dalam rangka menjaga lidah. Jemaah, kita sering baca iklan. Lidah tak bisa dibohongi. Iya kan? Tapi lidah paling ahli membohongi. Lidah tak bisa dibohongi itu urusan makan. Dia tahu ni asin. Ada iklan macam itu kan? Dia tahu ini manis. Dia tahu ini pahit. Lidah memang dalam urusan merasa tak bisa dibohongi. Tapi lidah kalau dalam berbicara ahlinya membohongi. Lalu apa maknanya? Jangan coba-coba berbohong di bulan Ramadan. Jangan coba-coba berkata kasar di bulan Ramadan. Apabila ini tak tertahan, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang Rasul sebutkan dalam hadisnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa, mereka tak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus saja. Mau tahu penyebabnya? Mulutnya. Mengapa mulutnya? Malam yada qaul az-zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa sebab? Dia tak meninggalkan perkataan kotor, dia tak meninggalkan perbuatan yang tak baik. Dia puasa, puasalah. Allah tak butuh kepada lapar dan hausmu. Bahkan saya nak sampaikan kepada bapak-bapak,
begitu beduk berbunyi, azan maghrib berkumandang. Ini kan azan yang kita tunggu-tunggu ini. Ramadan tu azan yang cuma kita tunggu maghrib dulu lah. Kalau isyak pun tak dengar aja dia. Apalagi subuh, langsung tak dengar. Cuma azan maghrib inilah yang ditunggu-tunggu. Masih ada 15 menit lagi tungguin. Pas azan, on time. Makannya on time. Solat tetap molor juga. Jadi apa maksud saya? Nanti begitu azan maghrib berkumandang, kita akan makan ini. Tadi saya katakan, lidah paling tahu dalam urusan merasa. Dia tak bisa dibohongi. Dia tahu pahit, dia tahu asin, dia tahu sedap, dia tahu tak sedap. Maka saya berpesan kepada Bapak, nanti pas berbuka, kalau tak sedap, sedap-sedapkan aja. Kalau sedap, alhamdulillah. Apa maksud Pak Ustaz? Jangan istri dimarah. Dari pagi nak makan lah. Sampai kini, pas makan tak apa-apa so. Jangan. Dari pagi nak minum ah. Apa sasan maghrib boleh minum, nak tentu arah so. Walaupun lidah bapak tak bisa dibohongi, nikmati saja. Jangan protes isteri kita itu. Dia capek masak. Dari sahur dia bangun masak lagi, istirahat sejenak, nanti sudah zuhur masak lagi sampai nak maghrib. Kita bapak-bapak ni tinggal makan, begitu tak sedap ribut. Jangan. Rusak puasa seharian tadi itu Pak, rusak. Tahan. Awak takut nanti melawan istri kita tu. Tak sedap bang. Besok petang abang masak. Giliong lado tu di abang. Gaci bawang tu. Nak tontu di abang, borek ko jo kami betino ko. Apa yang terjadi? Bertengkar. Lalu kalau bertengkar, apa resikonya? Zong pahala puasa kita tadi. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada orang caci maki kita, lalu sakit hati kita, jangan balas. Balasannya cuma, aku puasa. Tapi yang diidam pula, malam nanti aku cari kau. Jadi makna malahan ucapan tu bukan hanya siang, termasuk juga di waktu malam. Ya mah, kalau kita baca Quran, kita buka, bertemulah kita dengan surah Luqman. Luqman ini ada mengatakan dia nabi, ada mengatakan bukan nabi. Tapi yang jelas Luqman ini ahli hikmah. Luqman ini tak ganteng ya mah. Badannya gemuk, rambut geribo, hitam. Tapi Allah tak melihat postur tubuh. Yang Allah lihat yang ada dalam tubuh, yaitu hati. Tapi walaupun Luqman ini tak ganteng kaum muslimin kaum muslimat, dia adalah ahli hikmah. Saking luar biasa ya, ada satu surah dalam Al-Quran Allah beri nama dengan namanya. Allahu Akbar. Lalu ada apa dengan Luqman Pak Ustaz? Dia bekerja sebagai tukang kayu. Lalu pada suatu ketika apa kata majikannya? Luqman, saya tuan, tolong sembelihkan untukku seekor kambing. Oleh Luqman disembelihlah seekor kambing tadi. Setelah disembelih, apa kata majikannya? Luqman, pilihkan yang enak rasanya. Diberilah hati, diberilah lidah. Oleh majikannya dimasak, setelah dimasak lalu dimakan, Masya Allah, enak hati dan lidah kambing tu jemaah. Tapi yang bayangkan dulu masih lama buka lagi. Terbayang pula nanti cincang kambing Pak Nurdin. Jangan bayangkan dulu. Kaum muslimin, kaum muslimah,
Beberapa bulan setelah itu, apa lagi kata majikannya? Wahai Luqman, saya Tuhan, tolong wahai Luqman, apa itu? Sembelihkan lagi seekor kambing. Sekarang pilihkan untukku yang tak enak rasanya. Oleh Luqman setelah disembelih, diberikan juga hati dan lidah. Diterima oleh majikannya, protes dia. Luqman, yang ku minta yang tak enak. Ini yang enak nih, yang kemarin nih, waktu sembelih kambing pertama, aku minta yang enak. Ini yang kau kasih. Sekarang yang ku minta yang tak enak. Disinilah Luqman itu benar-benar seorang ahli hikmah. Apa kata Luqman? Tuan, hidup ini enak dan tak enaknya tergantung kepada dua perkara inilah. Kalau pandai Tuan menjaga dua perkara ini, enak hidup. Tapi kalau tak pandai Tuan menjaga dua perkara ini, memang tak enak jadinya hidup. Apa salah satunya? Lidah. Jadi enak tak enaknya hidup, salah satu faktor di antara sekian banyak faktor adalah lidah. Lidah ni dia di dalam ya maaf. Tapi apa yang terjadi di luar, kadang-kadang dia yang di dalam penyebabnya. Dan lidah ini jemaah memang jarang dia keluar. Dia keluar sesekali saja. Pas makan bakso dia keluar. Bakso habis dia masuk lagi. Kalau ada orang lidah keluar terus, tu risau pula kita nengoknya jemaah. Dia cuma keluar sekali. Tapi walaupun di dalam letaknya, apa yang terjadi di luar, dia penyebabnya. Cerai suami istri, dia juga penyebabnya. Putus hubungan silaturahmi, dia juga penyebabnya. Perang antar dua negara, kadang-kadang dia juga penyebabnya. Maka untuk itu, Luqman berpesan kepada majikannya, dan sebenarnya pesan itu untuk kita semua juga. Peliharalah lidah. Lidah dengan amalan ringan mengantarkan kita ke surga yang paling tinggi. Lidah kalau salah ucapan meletakkan kita ke neraka paling dalam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan. Tapi berat di dalam timbangan. Bahkan orang jamaah kalau pandai jaga lidah, surga Firdaus tempatnya. Apa ayatnya Pak Ustaz? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung orang beriman yang mana? Yang khusyuk dalam salatnya. Orang beriman yang mana? Yang dia bayar zakat dan dia tidak berkata lagha. Berarti lidah surga Firdaus tempatnya. Tapi awas, salah-salah lidah bisa mempurukkan kita ke neraka paling bawah. Apa itu? Jahanam. Kok bisa? Lidahnya sering berbohong. Siapa yang suka berbohong? Munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Pak Ustaz, alhamdulillah lah Pak Ustaz. Saya selama puasa ni alhamdulillah Pak Ustaz. Memang saya tahan lidah saya Pak Ustaz. Bahkan saya pakai masker terus Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak tak ngomong-ngomong? Enggak Pak Ustaz. Lalu mengapa saja? Baca Quran zikir. Alhamdulillah lah tu Pak. Rupanya bapak tadi lidahnya diam. Tangannya yang ribut. Mengapa tangannya WA ini? Mengapa tangannya WA itu? Apa isi WA-nya? Tak tentu arah. Rupanya peran lidah berpindah ke tangan. Dan di akhir zaman ini kaum muslimin kaum muslimat memang banyak perkara mulut diambil oleh tangan. Dulu orang bertengkar pakai mulut. Sekarang orang bertengkar pakai tangan.
Dulu lawan bertengkar kita tetangga kanan, lawan bertengkar kita tetangga kiri, lawan bertengkar kita tetangga belakang, lawan bertengkar kita tetangga depan, lawan bertengkar kita bini kita. Sekarang dengan siapapun kita bisa bertengkar. Di mana dia? Di Jawa bisa. Di mana dia? Di luar negeri bisa. Kok bisa? Nih pakai tangan. Dulu orang berbohong pakai mulut, sekarang orang berbohong pakai tangan. Ustaz, jamaah tadi menunggu oleh Pak Ustaz. Ustaz di mana gini kok? Di balik dia Ustaz tuh. Awaklah Jalan Soekarno-Hatta gini. Inyo bau nak mandi baru. Adik kecil no di Jalan Soekarno, mulutnya yang berbohong, tidak, tangannya. Maka Nabi itu paling hebat. Apa bunyi sabda Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini bukan kebetulan. Makanya kata Rasul, orang Islam yang baik adalah selamat orang Islam yang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Masya Allah, Rasul sebut dalam satu hadis lidah, Rasul sebut dalam satu hadis tangan. Rupanya lidah dan tangan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan saat berada di akhir zaman. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Jaga mata, jaga lidah, jaga pendengaran. Seperti apa sesuatu tak boleh diucapkan, seperti apa sesuatu tak boleh dilihat, maka ketika itu juga tak boleh untuk didengarkan. Tak boleh untuk didengarkan. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Maka kalau begitu, di bulan suci Ramadan ini yang banyak kita dengarkan, dengarkan yang baik-baik saja, atau masuklah mendengarkan ceramah seperti ini. Mendengarkan ceramah macam ini, apalagi bulan Ramadan, ini pahalanya besar nih jemaah. Ini majlis paling mulia di dunia, bahkan tembus ke akhirat, mengalahkan mulianya majlis permusyawaratan rakyat. Majlis permusyawaratan rakyat Allah tak bangga-banggakan di depan malaikatnya. Yang Allah muliakan majlis ilmu. Ini Allah bangga-banggakan. Nama-nama jemaah sudah Allah laporkan kepada malaikat. Allah bukan tak tahu, tapi Allah nak bangga-banggakan kita semua. Disebut-sebut Allah nama jemaah di depan malaikat. Yang paling disebutnya tentu nama Ustaz penceramah. Ya nanti mana tahu jemaah nanya, nama Ustaz Pak Ustaz? Udah jelas. Nama Ustaznya yang paling banyak disebutkan. Dan majlis ilmu ini disebut juga dengan taman surga. Barang siapa yang sering duduk di majlis ilmu, berarti sering berada di taman surga. Maka besar kemungkinan Allah akan pertemukan kita nanti di dalam surga. Maka senanglah mendengar kajian. Apalagi kita berada dalam bulan suci Ramadan. Yang berikut, nomor 4. Apalagi kata Imam Al-Ghazali, biar grafik puasa kita meningkat, tahan seluruh anggota badan. Tangan tahan, kaki tahan, semua ditahan. Berarti kalau begitu, bukan hanya lagi urusan menahan mata, bukan lagi hanya urusan menahan mulut, bukan hanya lagi menahan urusan pendengaran, tapi menahan seluruh anggota badan. Karena begitulah orang bertakwa. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ali radhiyallahu an, begitu juga kata Ubay bin Ka'ab, orang bertakwa itu orang yang berhati-hati. Ibarat dia berjalan di atas jalan yang penuh onak dan duri. Bagaimana orang berjalan di atas jalan yang berbahaya? Dia hati-hati. Dia pakai sepatu tebal tumit, dia pakai sepatu yang bisa mengamankan kakinya, dia berjalan dengan baik-baik. Begitulah orang bertakwa. Tak bisa jalan berduri, banyak pecahan kaca, lalu berjalan nengok ke atas, alas kaki tak ada, pecah kaca tadi, bisa membuat habisnya kaki kita.
Yang kelima, apa kata Imam Al-Ghazali? Ini yang menarik. Waktu berbuka jangan berlebih-lebih, walaupun itu halal. Apa rahasianya? Sebab puasa ini pada hakikatnya pengendalian nafsu. Cara paling efektif mengendalikan nafsu, lapar dan haus. Cuma kadang-kadang kita dilapar siang hari, haus dia siang hari, begitu malam, kadang-kadang macam balas dendam. Tadi siang dia mengendalikan nafsu, begitu malam nafsu kendalikan dia. Orang puasanya bagus, dia tampilannya sederhana. Berlebih tak boleh. Makanya apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebih. Apalagi di bulan Ramadan. Ini semangka ya 3 warnanya. Merah, kuning, putih. Ada rebus bakwan, rebus risoles, rebus pastel, rebus tahu isi. Masih ingat kenapa saya sebut rebus? Nenek tu suruh rebus saja katanya. Minyak susah. Belum lagi ini dan itu berlebih-lebih namanya. Yang kedua, maksud berlebih-lebih, banyak porsinya. Tadi banyak macamnya. Yang ketiga-tiga adalah banyak makannya. Kalau berlebih-lebih, ditakut nanti mubazir. Kalau mubazir, bahaya. Apa bahayanya? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kita sering terjebak di situ. Tadi siangnya setan kita lawan, malam setan jadi saudara kita. Aneh kan? Apa bukti? Semangka berlebih, lopek bugi berlebih, rebus pastel berlebih, rebus tahu isi berlebih, kolak berlebih. Tadi setan lawan siang, sekarang setan jadi kawan di waktu malam. Maka kata Imam Al-Ghazali, walaupun halal, jangan berlebih-lebih, seukurannya saja. Kalau nak berlebih juga adalah berlebih karena untuk memberikan sedekah. Memberi orang yang berpuasa berbuka, dan itu pahalanya besar. Udah saya sampaikan minggu yang lalu, siapa memberi berbukaan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa saudaranya tanpa mengurangi pahala puasa saudaranya tersebut. Tapi ingat, jangan gara-gara hadis ni tak puasa pula. Enak aja dia ngopi bagi-bagi. Nak puasa juga? Tak. Bekok kan berbuka, bayar yo cindu, pindah pahala ke awak. Aku salah tangkok apa kau? Di mana cu dapat kaji tu? Ustaz Maralim. Kana ya awak. Inyo ni salah tangkok, awak nang konai. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Yang menarik lagi nomor 6, apa kata Imam Al-Ghazali? Setelah berbuka, setelah maghrib, merenung sejenak. Apa yang kita renungi? Ini kuncinya. Ingat perjalanan puasa sehari tadi dari subuh sampai maghrib. Coba ingat, coba renungi. Ini disebut beliau dengan istilah ar-raja wal khauf. Apa ar-raja? Berharap Allah terimalah hendaknya. Apa al-khauf? Takut setakut-takutnya jika Allah tolak. Kapan itu? Setiap selesai berbuka. Coba renungi perjalanan puasa kita sehari tadi. Mata. Oh, 4 kali tengok. Bahaya. Takut awak. Takut awak. Ya Allah, maafkanlah ya Allah, terima ya Allah. Mulut. Mak lama kau jawab Ustaz. Memang nak masuk surga cuma itu je mah. Agak lama kau jawab. Mulut. Oh, bahaya. 4 kali lo merumpi. Apa tujuannya kata Imam Al-Ghazali? Agar yang hari ini besok tak terulang lagi. Jadi puasa tu dievaluasi tiap hari. Makanya saya katakan, kalau begitu cara kita, hari kedua lebih baik daripada hari pertama. Hari ketiga lebih baik daripada hari kedua. Apa sebab? Bayangkan, tiap hari kita evaluasi. Awak kadang-kadang mengevaluasi kapan? 1 Syawal.
1 Syawal awak evaluasi. Ya Allah, Ramadan tahun muka ya Allah ambo perbaiki ya Allah. Tahun muka umurlah 79 lah. Tak jojak tak indak tahun muka. Apa terlambat mengevaluasi pak? Bukan tanggal 1 Syawal dievaluasi. Lalu setelah apa evaluasi apa kata apa? Ambo janji ya Allah Ramadan tahun muka. Upo Sya'ban mati apa? Dievaluasi setiap maghrib. Diingat perjalanan puasa seharian tadi. Kira-kira Allah terimakah atau Allah tolak? Lalu apa umpan baliknya? Besok aku akan perbaiki ya Allah sehingga lebih baik daripada hari ini. Cuma jarang contoh itu. Yang awak evaluasi asal sudah berbuka, cindu tadi kurang gula so. Lotek tadi terbanyak asam jawa so. Awak cai bini awak, esok jangan beli lotek situ ndak tak apa-apa so. Itulah hasil puasanya. Jamaah kaum muslimin, semoga yang singkat ini ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang terakhir inilah dievaluasi ibadah kita itu setiap hari dengan harapan apa yang kurang kita perbaiki, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah baik kita tambah. Saat itulah evaluasinya akan menanjak ke atas. Dan ingat, Ramadan makin ke akhir makin dahsyat nilainya dibandingkan hari pertama, kedua, ketiga. Baik Bapak Ibu jemaah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Mahalim. Semoga yang disampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.